Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, Ahmad Astigaf, ingin mempresentasikan tentang materi cost, value, profit analysis dengan dosen pengampu saya, Pak Bambang Tutoko. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh anggota tim saya, Nikita Belia, dipersilakan. Yang pertama ada hubungan biaya volume laba, yaitu BVL. Analisis biaya volume laba, BVL, adalah alat bantu yang sangat berguna bagi manajer untuk memahami hubungan antara biaya volume dan laba. BVL membantu perusahaan memahami bagaimana perubahan dalam satu faktor dapat memengaruhi dua faktor lainnya. Tiga komponen utama dalam analisis BVL. Yang pertama biaya. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya termasuk sewa, gaji, dan depresiasi. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah secara langsung dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan. Yang kedua itu ada volume, yaitu jumlah produk atau jasa yang diproduksi atau dijual. Yang ketiga ada laba, yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya. Analisis BVL dapat digunakan untuk yang pertama menghitung titik impas, yaitu jumlah unit yang harus dijual untuk menutupi semua biaya. Yang kedua memprediksi laba, yaitu memperkirakan laba yang akan diperoleh pada tingkat penjualan tertentu. Yang ketiga menganalisis profitabilitas produk atau jasa, yaitu membandingkan profitabilitas produk atau jasa yang berbeda. Yang keempat, membuat keputusan strategis, yaitu membantu perusahaan membuat keputusan tentang harga produksi dan pemasaran. Rumus BVL. Laba sama dengan dalam kurung harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit tutup kurung dikali volume penjualan dikurang biaya tetap. Contohnya, harga jual per unit yaitu Rp10.000, biaya variabel per unitnya yaitu Rp5.000, volume penjualannya yaitu 1.000 unit, biaya tetapnya yaitu Rp2.000.000. Laba sama dengan di dalam kurung Rp10.000 dikurang Rp5.000 tutup kurung dikali 1.000 dikurang 2 juta, yaitu 3 juta rupiah. Dalam contoh ini, perusahaan akan mendapatkan laba sebesar 3 juta rupiah jika menjual 1.000 unit produk. Analisis titik impas. Keberlangsungan manajemen dalam suatu perusahaan biasanya diukur dari kemampuan merencanakan dan menghasilkan laba. Kemampuan menganalisis volume laba untuk memudahkan manajemen menentukan target beberapa unit yang harus terjual untuk menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Analisis volume laba adalah salah satu alat analisis yang bermanfaat bagi para manajer untuk membantu menghitung antara biaya, volume, dan laba. Diawali dengan menentukan titik impas atau besarnya pendapatan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya itu Radiatul. Baik, selanjutnya ada tujuan titik di mana laba sama dengan nol adalah yang pertama mencari unit yang harus terjual sehingga pendapatannya yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua menentukan volume penjualan minimal yang harus terjual agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga menyusun perencanaan laba. Selanjutnya ada rumus BIP yaitu BIP unit sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua BIP pendapatan yaitu biaya tetap dibagi buka kurung margin kontribusi per unit. Contoh biaya tetap sama dengan 2 juta, harga jual per unit 10.000, biaya variabel per unit 5.000, BIP unit 2 juta dibagi buka kurung 10.000 dikurang 5.000 sama dengan 400 unit. BIP pendapatan sama dengan 2 juta rupiah dibagi buka kurung 10.000 dikurang 5.000 sama dengan 4 juta rupiah. Dalam contoh ini, perusahaan harus menjual 400 unit produk atau mencapai pendapatan sebesar 4 juta untuk mencapai titik impas. Selanjutnya dasar-dasar analisis biaya volume laba.
Persiapan yang dilakukan seorang manajer untuk pertemuan internal adalah laporan laba rugi kontribusi. Laporan laba rugi kontribusi menekankan pada perilaku biaya sehingga sangat membantu manajer dalam menilai dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume terhadap laba. BVL membantu perusahaan dalam yang pertama merencanakan dan mengendalikan laba, yang kedua membuat keputusan strategis tentang harga, produksi, dan pemasaran, yang ketiga menilai profitabilitas produk atau jasa. Selanjutnya ada margin kontribusi adalah sejumlah yang tersisa dari pendapatan penjualan dikurangi beban variabel. Jadi margin kontribusi merupakan jumlah yang tersedia untuk menutup beban tetap dan kemudian untuk menyediakan laba pada produk tersebut. Dengan kata lain, margin kontribusi menunjukkan seberapa besar kontribusi penjualan terhadap menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Selanjutnya ada hubungan BVL dalam bentuk persamaan. Laporan laba rugi kontribusi dapat disajikan dalam bentuk persamaan. Rumusnya laba sama dengan penjualan dikurang beban variabel dikurang beban tetap. Terus ada hubungan BVL dalam bentuk grafik. Hubungan BVL dapat diilustrasikan dengan BVL cost volume profit atau graph. Selanjutnya akan diteruskan oleh Segap. Lanjut ada pembuatan grafik BVL melibatkan 3 tahap. Yang pertama, buat garis sejajar dengan sumbu X untuk menunjukkan besarnya total beban tetap. Kedua, pilihlah beberapa volume penjualan dari plot titik yang mempresentasikan total beban tetap dan variabel pada volume penjualan yang Anda pilih. Yang ketiga, pilihlah lagi beberapa volume penjualan dan buatlah titik yang menunjukkan total nilai penjualan pada tingkat aktivitas yang Anda pilih. Lanjut ada pertimbangan biaya volume laba dalam memilih struktur biaya. Struktur biaya mengacu pada proposal relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Sebuah perusahaan seringkali memiliki kebebasan untuk melakukan trade-off kedua jenis biaya ini. Sebagai contoh, investasi tetap dalam peralatan otomatis dapat menurunkan biaya tenaga kerja variabel. Yang pertama, struktur biaya dan stabilitas laba. Kedua, operating dan leverage. Lanjut ada membuat struktur atas komisi penjualan. Perusahaan umumnya membayar tenaga penjual dengan menggunakan basis komisi atas penjualan atau gaji plus komisi penjualan. Penjualan dengan sistem komisi dapat mengakibatkan laba yang lebih rendah untuk perusahaan. Membuat struktur komisi penjualan yang efektif membutuhkan pertimbangan yang cermat dari berbagai faktor. Struktur komisi yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, meningkatkan motivasi dan kinerja tim penjualan, dan meningkatkan profitabilitas. Lalu ada konsep bauran penjualan. Dalam definisinya, istilah ini mengacu pada proporsi relatif di mana produk perusahaan dijual. Idenya adalah untuk menciptakan kombinasi atau bauran yang dapat menghasilkan laba terbesar. Kebanyakan perusahaan memiliki banyak produk dan seringkali produk tersebut tidak mencetak laba yang sama. Lalu bauran penjualan dan analisis titik kumpul. Jika sebuah perusahaan menjual lebih dari satu produk, analisis titik impas menjadi lebih kompleks dibanding yang telah didiskusikan sebelumnya. Alasannya adalah produk yang berbeda memiliki harga jual, biaya, dan margin kontribusi yang berbeda. Konsekuensinya, titik impas akan bergantung pada bauran produk yang dijual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farah. Nah, selanjutnya itu ada asumsi-asumsi dalam analisis CCV. Yang pertama itu harga jual adalah konstan. Harga produk atau jasa tidak berubah ketika volume berubah. Yang kedua, biaya adalah linear dan dapat secara akurat dibagi menjadi elemen variabel dan tetap. Elemen variabel adalah konstan per unit dan elemen tetap adalah konstan secara total dalam rentang yang relevan. Yang ketiga itu, dalam perusahaan dengan berbagai produk, bauran penjualan adalah konstan. Yang terakhir, dalam perusahaan manufaktur, persediaan tidak berubah. Jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit terjual. Sebelumnya, analisis CCV atau Cost Volume Profit adalah alat yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Sejumlah asumsi yang mendasari analisis biaya volume laba.
yaitu ada yang tadi sebelum yang saya sebutkan. Selanjutnya itu ada contoh soal, yaitu perusahaan mebel makmur memproduksi kursi kayu dengan biaya tetap bulanan sebesar 50 juta rupiah. Biaya variabel per unit kursi adalah 1 juta rupiah, dan harga jual per unit kursi adalah 1.500.000 rupiah. Yang diminta yaitu yang pertama, hitung titik impas atau break-even point perusahaan dalam unit dan rupiah. Yang kedua itu, hitung berapa unit kursi yang harus diproduksi dan dijual untuk mendapatkan laba sebesar 20 juta rupiah. Nah, yang pertama itu, hitung margin kontribusi per unitnya. Yaitu margin kontribusi per unitnya itu sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, yaitu 1.500.000 dikurang 1 juta, yaitu 500.000 rupiah. Yang kedua, hitung titik impas per unit, yaitu rumusnya biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit, yaitu 50 juta dibagi dengan 500.000 rupiah, yaitu 100 unit. Nah, yang terakhir itu hitung titik impas dalam bentuk rupiah. Rumusnya itu titik impas per unit dikali dengan harga jual per unit, yaitu 100 unit dikali dengan 1.500.000 rupiah, yaitu 150 juta rupiah. Nah, hitung unit yang dibutuhkan untuk laba itu 20 juta rupiah. Pertama, hitung total kontribusi yang dibutuhkan untuk mencapai laba 20 juta rupiah, yaitu total kontribusi yang dibutuhkan, yaitu laba ditambah dengan biaya tetap. Jadinya 20 juta rupiah ditambah dengan 50 juta rupiah, yaitu jadinya total kontribusi yang dibutuhkan itu ada 70 juta rupiah. Yang kedua, hitung jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai total kontribusi tersebut, yaitu unit yang dibutuhkan, rumusnya total kontribusi yang dibutuhkan dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, itu 70 juta rupiah dibagi dengan 500.000, yaitu 140 unit. Jadi, yang pertama, titik impas perusahaan mebel makmur adalah 100 unit kursi atau 150 juta rupiah. Dan untuk mencapai laba 20 juta rupiah, perusahaan harus memproduksi dan menjual 140 unit kursi. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami yang berjudul Cost Volume Profit Analysis.